A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya di kesempatan malam hari ini? Hari ini hari Kamis 4 Maret 2021 yang bertepatan dengan 20 Rajab 1442 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kembali dalam program Golek Sangu Balik yang insya Allah dipersembahkan oleh Perahu TV Paskas Ribon Amanah Umat. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini akan mengangkat sebuah tema totalitas tanpa batas yang insya Allah akan hadir seorang tamu yang spesial, yang sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita akan langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya hari ini ya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan yang afiat. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan perjalanan ke sini tadi lancar ya Bun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga begitu juga doa yang terbaik untuk Bunda Fat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk doa-doanya. Baik, Bunda Erna ya, kita panggil Bunda Nana ya. Bunda Nana, kita hari ini akan mengangkat sebuah tema totalitas tanpa batas ya. Dan program yang akan kita angkat adalah Jumat Bahagia. Dan alhamdulillah sahabat fillah, beliau adalah Bunda Erna Kurniawati yang saat ini diamanahi oleh Gerakan Infak Beras menjadi penanggung jawab program Jumat Bahagia. Nah, Bunda Nana mungkin bisa dijelaskan kembali ya, apa itu program Jumat Bahagia, kemudian kenapa harus melaksanakan Jumat Bahagia. Silahkan Bunda, silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sekali, ini apa ya, kesempatan sekaligus mungkin ujian bagi saya. Masya Allah. Karena sebetulnya saya bukan apa-apa. Ini saya ini sebetulnya paskas ya, yang masih banyak yang lebih senior lagi, tapi bismillah di sini akan mencoba saya ceritakan kegiatan atau program Jumat Bahagia yang sudah pernah saya ikuti sebetulnya. Kalau disebut PC itu terlalu berat Bunda ya? Iya. Masya Allah, amanahnya cukup berat ya? Berat sekali. Iya. Ini sebetulnya kalau di Gerakan Infak Beras ini kan sebetulnya ada program yang sangat banyak, sekitar 12-an kalau nggak salah. Betul. Nah, Jumat Bahagia ini salah satu program yang berada di Gerakan Infak Beras ini. Ini mungkin kalau nggak salah ya, saya ini dimulai Jumat Bahagia itu pertengahan 2019 untuk Jogja ya Bun ya? Iya, dan Jumat Bahagia ini sebetulnya mengacu kepada programnya pusat Munjalan yang ada di Pontianak. Iya, kita memang semua kegiatan kita memang mengacunya ke sana. Nah, terus tadi pertanyaannya kenapa hari Jumat gitu ya? Kenapa harus dilaksanakan Jumat Bahagia? Sejarahnya mungkin ya Bunda, tapi ke sejarahnya. Lebih pada sejarahnya ya. Kita yang jelas kenapa kok dilaksanakan Jumat Bahagia itu tadi, selain itu mengacu pada programnya pusat, itu kita mempunyai tujuan. Jumat Bahagia itu mempunyai tujuan, yaitu misinya ya, ada misinya ya, itu membahagiakan, memuliakan dan melayani santri, melayani dan memuliakan para santri penghafal Al-Quran. Luar biasa sekali ya. Tadi boleh diulangi lagi Bunda. Misinya itu membahagiakan, memuliakan dan melayani anak-anak santri penghafal Al-Quran. Kenapa kok kita harus melayani? Kita harus membahagiakan, kita harus memuliakan. Yang pertama ya, mungkin kenapa kita harus membahagiakan? Itu karena beliau ini, anak-anak tersebut itu penjaga Al-Quran. Sekarang gini aja, kalau di tempat kita atau kita bertamu atau kita harus melayani seorang penjaga kota, Pak Wali Kota misalnya, gitu aja ya Bunda ya, kita itu merasa bangga
merasa mongkok gitu kan, Iya, betul, merasa betul. bahagia, kita dipakai. Ini bukan hanya penjaga kota, Bunda, bukan hanya penjaga sebuah pemerintahan, ini penjaga Al-Qur'an. Kalam Allah ya. Ya, sedangkan Al-Qur'an itu pegangan kita semua, pedoman hidup. Jadi kalaupun kita itu belum bisa menghafal Al-Qur'an, setidaknya kita itu mendekat kepada beliau-beliau, anak-anak penjaga Al-Qur'an, anak-anak penghafal Al-Qur'an ya, Bunda ya. Meskipun kita belum bisa menghafalkan Iya. Al-Qur'an, setidaknya kita bisa memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Masya Kita Allah. melayani dengan baik ya. Ya, yang jelas lah ya, kita melayani penjaga kepemerintahan aja itu kita sudah bangga, apalagi kita ini melayani penjaga Al-Qur'an ya. Terus kenapa kita harus memuliakan? Betul. Memuliakan atau apa dulu, membahagiakan? 3M ya, membahagiakan, melayani, membahagiakan, memuliakan. Membahagiakan. Kenapa kita harus juga membahagiakan? Ini sebetulnya itu muncul dari gimana ya, keadaan saya atau mungkin Bunda pernah ikut dropping beras ya, Iya, betul. ke pondok-pondok. Di situ tuh anak-anaknya ya mungkin tidak semuanya tapi sebagian besar anak-anaknya sudah tidak mempunyai orang tua, sudah lost Yatim ya, contact dengan yatim. keluarga, bahkan karena ada contoh ya, ini mungkin sudah pernah diulas sebelumnya, ada contoh di suatu panti, di suatu pondok, itu pondoknya STTD di Gunung Kidul, itu santrinya itu korban gempa, korban bencana alam di Tsunami, Palu, di yang Palu, ya. tsunami ya, itu korban tsunami di Kehilangan Palu. orang tua ya. Enggak cuma orang tua, bahkan saudara-saudara dekatnya, saudara misalnya kayak om tante gitu Iya. aja, kehilangan orang tua saja sudah kayak Pukulan terberat ya, apalagi maksudnya, ini ujian berat keluarga ya. besarnya. Betul. Dan itu anak-anak tersebut ditampung di pondok tersebut lah. Suatu saat ketika kita dropping beras, ketika kita ada kegiatan di situ, anak-anaknya itu apa ya, bahasa Jawanya itu mungkin kayak pandangannya itu kayak apa ya, melongo kayak gitu, kayak mereka ada yang sedih, ada yang nangis. Ketika kita berusaha mendekat kepada anak-anak itu, komunikasi sama anak-anak tersebut, kenapa nak, kenapa dek, nggak apa-apa, itu sudah biasa kayak gitu. Yang jawab sih kakak-kakaknya nggak besar, bahkan Seniornya mereka ya. itu usia SD, kelas 1, kelas 2 SD itu banyak banget di sana. Itu ternyata mereka itu hanya kangen, mereka nangis itu hanya kangen. Sungguh apa ya, sungguh ironis sekali, mereka itu menghafal Quran yang mungkin justru dia dengan doa dia, mereka itu yang akan membantu menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan bangsa kita, tapi justru mereka itu tidak bahagia, Bunda. Mereka itu kayak merasa ya gimana lah, coba anak kita tinggal kita seminggu aja lah. Masya Allah. Itu Saya pernah istilah mengalami Jawanya itu. kafiran ya. Iya, Apalagi itu sama sekali nggak ada Orang tua, Ah, kehilangan orang tua dan itu- juga sanak keluarga Nah, ya. itu harus kita bahagiakan. Salah satunya di Jumat Bahagia ini, yang pertama kita ajak makan bersama dengan menu yang Masya istimewa. Allah. Nanti boleh kita ulas istimewanya seperti Seperti apa. apa, betul. Dengan menu yang istimewa, dan kita ada gamenya juga. Jadi di Paskas, di pasukan Amal Soleh, di relawan-relawan itu ada yang master game. Lah, master game tersebut teman kita itu kita bawa ke acara Jumat Bahagia. Nanti di situ ada game-game. Nah, justru itu yang akan Untuk menghibur mereka ya, biar lebih selain makan bahagia. dengan makan yang istimewa, itu kita hibur dengan game, permainan-permainan kayak gitu. Nanti mungkin waktunya setelah makan itu Iya. ada game-game. Terus tadi ya yang terakhir, Benda, tadi kan disampaikan ya bahwa Jumat Bahagia itu pasti hari Jumat ya. Iya, Bisa dijelaskan mungkin teknisnya kan, anak-anak itu kan dibawa ke sebuah tempat Iya, ya. Kita tidak di pondok mereka ya. Biar ada sesuatu yang baru ya. Iya, iya. Nah, teknisnya untuk membawa mereka itu seperti apa, Bun? gini ya, teknisnya gini. Kenapa kok harus kita ajak Keluar, betul, betul. Pertama, biar suasananya itu beda. Berbeda. Tidak kita temui tidak anak-anak temukan di suasana di pondok, baik menu maupun suasananya. Teknisnya sebetulnya sebelum COVID itu pasti kita ajak anak-anak tersebut ke warung makan, Restoran ke rumah ya? makan restoran, bukan warung makan biasa, Biasa. tapi restoran. Sebelumnya kita survei dulu ke panti mana yang menjadi rekomendasi, ke pondok yang menjadi rekomendasi. Kita tanyakan dulu kepada pimpinan pondok, Bapak, Umi, ini kira-kira menu yang paling disenangin anak-anak itu yang apa, atau ayam atau ikan, atau dengan pengolahan bagaimana, atau dengan bentuk seperti apa. Rata-rata beliau-beliau menjawab ya dikasih yang jarang ditemuin anak-anak, misalnya kayak gitu. Misalnya ayam juga nggak cuma ayam goreng, tapi
nugget, kayak sosis seperti itu. Terus kita nanti kita ajak ke rumah makan. Teknis pemberangkatnya dijemput kita dari yang menjemput kita ya. nanti tergantung jumlah anaknya, bisa pakai bis, bisa pakai mobil, kita jemput jangan sampai mereka datang sendiri ya Bu. Iya, jangan, pokoknya kita melayani tadi, kita kembali ke misinya, kita melayani. Jangan sampai anak juga susah, aduh mau ke rumah makan itu naik apa nanti, jangan sampai kita mengajak tapi menyusahkan. Sampai sedetail itu ya difikirkannya ya, dari mulai menu, kemudian proses keberangkatan. Kita juga yang memikirkan itu ya Bu ya. Nanti ada timnya panitianya ada timnya. Itu kita jemput, kita pakai bis, bahkan kadang sih ya tergantung dananya juga ya Bunda ya. Betul. Ini kita di bis juga kita kasih snack Bunda. Masya kita Allah. kasih snack nanti dari mulai keberangkatan sudah diberikan jamuan ya. Terus nanti setelah di rumah makan kita itu pesennya nggak hanya misalnya kita bawa anak 100, kita pesennya 100, enggak Bunda. Pokoknya sepuasnya. Masya Allah. Jadi nanti pas acara makan itu pasti kita tanya kembali. Siapa yang pengen nambah? Gimana Bunda responnya? Masya Allah. Ketika siapa yang pengen, ya Allah saya merinding sekali benar. Betul merinding. Siapa yang pengen nambah? Saya Kak, saya Mbak, saya Mas, kayak gitu. Kita ngambilin atau kita jangan takut ini ya Bun ya, jangan takut ketika mereka mau nambah tuh jangan takut nggak cukup ya, itu justru kita menawarkan kepada mereka ya. Istilahnya insya Allah. Ketika itu nanti kita persembahkan untuk anak-anak, insya Allah nanti adalah dan memberikan yang terbaik. Jadi ya Allah Bun, kadang itu bisa pesanan itu bisa 1,5 kali. Ya pokoknya mereka mau nambah lauk, mereka mau nambah apa, mau nambah es, mau nambah nasi, pokoknya terserah siapa yang mau nambah. Dan rata-rata mereka nambah. Masya Allah. Karena memang jarang mungkin ya mereka menemukan menu-menu yang spesial, menu-menu terbaik gitu ya, dan itu satu kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Jadi kita tidak batasi untuk porsi. Setelah itu, setelah makan, yang biasanya yang ikhwan itu Jumatan, yang awat mungkin menunggu sebentar sambil sholat zuhur, terus habis Jumatan nanti game. Di game itu juga banyak door prize, yang hafal ini, door prize. Lah sepulang itu nanti masih ada goodie bag. Goodie bag biasanya peralatan mandi sama snack juga. Kita juga ya Masya Allah banget. Jadi ada goodie bag, ada door prize, ada snack. Itu kadang banyak donatur yang Mbak saya ngisi snacknya, Mbak saya ngisi ininya, jadi Allah gerakan ya. Selalu aja ada orang-orang yang baik yang bergerak hatinya. Saya juga kadang heran loh, ya Allah ini jumlahnya nggak sedikit loh, ini 100 sampai 150, kadang sampai 200. Jadi pokoknya anak itu di situ juga makan. Wah senang, kita bikin terngiang-ngiang. Kita anak itu terbilang, oh dulu saya pernah loh dimuliakan oleh beliau-beliau para orang tua asuh. Kita maaf ya, orang tua asuh bukan dari saya, tapi justru dari donatur. Kita istilahnya orang tua relawan ya, kita sebagai relawan yang memfasilitasi dana para orang tua asuh untuk beliau-beliau anak-anak Pak. Jadi kita bikin bagaimana anak itu harus terngiang-ngiang. Kenapa kok kita harus terngiang? Oh dulu saya pernah dimuliakan, diberi makan yang enak di tempat yang bagus, yang istimewa, biar kenapa suatu saat ketika anak-anak tersebut sudah dewasa, sudah berkeluarga, mereka juga akan memuliakan anak-anak yatim penghafal Quran selanjutnya Bunda. Jadi kita nggak cuma sekedar hanya membahagiakan, tapi memuliakan sampai dia terngiang-ngiang. Semoga ini menjadi suri tauladan ya, kita memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Suatu saat mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, mereka akan meniru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Akan menggeser rezekinya, akan menggeser kepada anak-anak penghafal Quran, anak yatim selanjutnya. Jadi ya Insya Allah kalau niat baik semoga dipermudah ya Bu. Aku yakin ya Insya Allah ketika kita menolong agama Allah maka Allah akan menolong kita. Yang selalu kita yakini ya Bu ya di gerakan infak beras. Sebentar ini saya tambahkan. Kenapa dulu saya sebut sebelum COVID ya? Iya betul. Ini keadaan istimewa. Keadaan istimewa karena dengan adanya ini ya terkait pandemi ini. Kan nggak mungkin kita ajak anak-anak keluar. Betul. Sempat memang beberapa kali Jumat tidak bisa terlaksanakan karena keadaan kita tidak bisa bawa anak-anak keluar dan karena dari pimpinan pondok pun ada yang keberatan ketika anaknya kita ajak keluar. Karena khawatir ya Bun ya. Tapi ini hak anak yang harus kita realisasikan. Dana sudah ada. Kita merasa kita kan nggak baik kalau kita nggak punya. Kita ajak kita booking sebuah catering. Kita bawa ke pondok Bunda. Kita bawa ke pondok. Kembali
kita pesannya juga 150% nih kayak gitu ya. Pokoknya melebihi dari jatahnya ya. Kalaupun kurang gimana? Karena kan kalau dibawa ke pondok kita nggak bisa nambah ya. Catering bawanya segitu. Jadi kita relawan, kita Paskas itu tidak ada yang mau menyentuh makanan itu, yang mencicipin atau apapun sebelum anak-anak itu kenyang, puas. Pernah loh Bunda, memang sampai habis ya, sampai habis. Kita relawan dari pagi kan, walaupun acaranya mulai jam 10. Kita memanggilnya pasukan amal soleh ya, Paskas ya. Iya, relawan itu kita nyebutnya Paskas. Betul. Kita Paskas ya. Kita itu sampai beli nasi di luar. Masya Allah. Nah, karena memang ya sampai habis jam 2. Jadi Paskas pantang makan sebelum mereka makan ya. Masya Allah. Karena ternyata kita membahagiakan mereka bahagia, kita muliakan, sama orang tua asuh dimuliakan, mendapat tapi kita ternyata ya Allah rasanya itu luar biasa. Kita ternyata bahagianya melebihi mereka. Betul. Ya Allah, iya, ada kepuasan tersendiri ya, Bunda. Kalaupun dibolehkan makan, ya istilahnya enggak ketelan lah, Bunda ya, sebelum mereka kenyang semua. Akhirnya ya Paskas ya mending pilih beli makan di luar karena tadi kehabisannya. Maksudnya. Masya Allah. Ingat satu waktu nih Bun, saya pernah ikut program Jumat Bahagia ya di salah satu tempat, karena memang kita punya komitmen tidak makan sebelum anak santri dan penghafal Al-Quran makan ya Bun ya. Benar. Karena mungkin pada saat itu pasukan para Paskas ini belum pada sarapan mungkin ya Bun ya. Pada saat kondisi kita tuh benar-benar menahan lapar ya, karena kita memang tenaga kita memang benar-benar fokus ya melayani mereka, memuliakan mereka, membahagiakan mereka, dan kita harus komitmen dengan kita pada saat itu memang lapar banget, tapi ketika melihat mereka kenyang, kita jadi ikut juga ya punya. Masya Allah. Lupa kan lapar? Iya betul. Rasanya ya Allah. Melihat mereka menikmati lahap, bahkan satu jumbah itu dilaksanakan di pondok yang biasanya ketika Bapak pimpinan pondok mengatakan biasanya lauknya apa? Sayur sawi. Lauknya Pak? Sayur sawi. Loh itu kan sayur. Iya, lauk ya sayur. Kalaupun ada tempe, itu tempenya tipis-tipis sekali. Jadi ya bagi anak ketika alhamdulillah ada orang tua asuh yang memberikan menu yang seperti itu, ya Allah, mereka tuh makannya ya Allah, kita melihat itu ya Allah. Ya insya Allah mereka pasti mereka juga merasa berkenan juga. Bismillah ya Bunda ya, semoga berkenan juga, karena ya Allah lihat makannya kita itu udah senang banget. Nah Bunda, ini kan semenjak pandemi itu sudah agak lama tidak dilaksanakan Jumat Bahagia. Ada beberapa kali yang sempat terhenti ya. Kemudian karena kita sudah mendapatkan amanah dari para orang tua asuh, maka bagaimana caranya agar kita tetap amanah tersalurkan gitu kan, karena amanah itu berat ya Bunda. Nah, katanya nih kabarnya nih bulan Maret ya, Jumat Bahagia akan dilaksanakan di hotel, betul ya Bun ya? Kenapa harus di hotel? Mungkin bisa dijelaskan ya Bun ya, di hotel mana dan kenapa harus di hotel Bun? Sebetulnya ada 2 pertimbangan. Yang pertama karena keadaan terkait pandemi. Ada 2 kali jumbah kemarin tidak dilaksanakan ya, 2 bulan jumbah tidak dilaksanakan, tetapi kita juga merasa aduh sayang, ini haknya anak kok tidak tersampaikan. Akhirnya di manakah tempat yang benar-benar aman untuk semuanya lah ya, sudah di situ sudah ada prokes, kita sudah tidak terlalu repot dengan prokes di situ sudah. Akhirnya kita yang makannya istimewa, menunya istimewa, tempatnya juga istimewa, tapi juga aman. Akhirnya tim berkoordinasi akhirnya jatuhlah di hotel gitu, dan hotelnya untuk yang bulan Maret itu 12 Maret besok ya, seminggu lagi 12 Maret itu di depan ya, di Hotel Neo. Di Hotel Neo itu depan stasiun Tugu Malioboro ya. Iya, itu pertama kali kita akan laksanakan di hotel, yaitu karena baru kali ini berarti kan Bun ya, Jumat Bahagia dilaksanakan di hotel. Sebetulnya kemarin ada yang usul bagaimana kalau dilaksanakan di satu pondok dulu, kita undang catering, karena secara keadaan cari pondok yang memang dibatasi kan jumlah anaknya 50. Cuman kita nggak mau yang biasa, kita pokoknya pengen yang terbaik. Amanah dari orang tua itu pokoknya beri makan anak yang sebaik mungkin, sepuas mungkin. Menunya juga komplit ya, ada es krim, ada. Jadi kalau kita bawa ke pondok itu rasanya kurang wah di hati. Kita pengennya pokoknya biar ada suasana yang berbeda juga mungkin ya. Suasana yang berbeda jelas. Suasana yang berbeda, menu yang memang tidak jarang mereka temuin gitu. Akhirnya kita berkoordinasi dengan
dengan pihak hotelnya. Alhamdulillah pihak hotelnya menyetujui, dan insya Allah untuk nanti selanjutnya kita sudah cari di hotel yang lain juga. Insya Allah juga kita lebih ya mungkin secara harganya mungkin lebih mahal, tapi insya Allah juga lebih istimewa. Jadi kalau bisa kita cari tempat makan, suasana makan, menu yang benar-benar anak baru temuin itu kayak gitu. Ya Masya Allah Bunda, kalau misalkan di bulan ini kita akan menyelenggarakan Jumat Bahagia di hotel, berarti kita memang butuh dana yang cukup banyak ya Bun ya, karena kita di hotel gitu kan. Nah, seperti apa sih Bunda mengumpulkan donasi? Nah, mungkin sahabat Tilah juga ada yang terketuk hatinya ingin ikut mendonasikan sebagian rezekinya, ingin membahagiakan, memuliakan, melayani anak yatim, menitipkan hartanya lewat program Jumat Bahagia. Mungkin bisa dijelaskan Bunda? Kita sebetulnya juga memang ada penggalangan dana, penggalangan dana dari orang tua asuh. Kita memang kita share ini programnya apa aja, ini dananya kalau dijumlah ke rekening ini, kalau di programnya ke rekening ini, terus dana itu kita setor ke pusat, terus nanti pusat yang membagikan. Lah selain dari itu, terlebih dari itu, selain ada yang mau misalnya mensedekahkan secara uang ya atau transfer gitu, ini juga kita membuka donatur dalam bentuk snack, ataupun bahkan kemarin gini Bunda, yang 2 bulan yang lalu selisih 3 bulan yang lalu itu ada orang tua asuh yang mereka mempersilahkan pendoponya. Masya Allah. Pendoponya itu biasanya dipakai nikahan ya, acara nikahan itu dipersilahkan kepada tim jumbah untuk dipakai acara tersebut Bunda. Pokoknya kita mau pakai fasilitas semua yang ada di situ boleh kayak gitu. Cuman kita cateringnya ambil dari luar, kita bawa ke pendopo itu. Ini nanti yang kota juga dari mana ya, Jalan Godean atau Jalan Wates kalau nggak salah, itu juga ada orang tua asuh yang sudah mempersilahkan homestay-nya untuk acara di situ. Masya Allah, berarti kita tidak hanya menerima donasi uang saja ya Bun ya, bisa dalam bentuk snack, kemudian tempat juga gitu ya. Kalau misalnya representatif nanti kita survei begitu ya Bun ya. Masya Allah. Kemudian ini Bun, untuk Jumat Bahagia kali ini, kalau Bunda sendiri nih mengelola kan pasti banyak timnya ya Bun ya. Itu seperti apa Bun mengelola membagi tugas. Betul, membagi tugasnya, karena kan ini sesuatu yang cukup berat ya. Santri harus dibawa ke luar, kemudian dilayani, dibahagiakan, dimuliakan, kan biasanya agak-agak sedikit ribet begitu. Bagaimana Bun? Alhamdulillah sekali. Di sini itu kita dipertemukan memang dari segala penjuru background, dari segala penjuru tipe yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah di sini itu dengan sendirinya itu kayak satu frekuensi. Kayak di sini itu justru mereka berlomba-lomba mau berkontribusi. Saya tugasnya apa gitu. Jadi nanti tim survei ke pondok ada sendiri. Terus nanti kemarin Bunda itu dari Mas Mas Anggit. Nah, itu telepon saya. Bun, ini ada yang mau sedekah, please loh Bun, dari orang tua asuh. Butuh nggak Bun kali ini? Butuh, karena kita makanya di luar, acaranya di luar. Butuh berapa? Seperti itu. Itu dari bis. Sebut merek nggak ya? Boleh. Ya, dari bis Bimo. Dari bis Bimo. Itu sudah. Bahkan dari mereka itu, dari beliau-beliau itu sudah menunggu kapan ya ini dipakai untuk acara di GIB kayak gitu. Mereka justru menunggu. Ya. Terus yang tadi yang tim survei, terus ada panitia yang untuk operasional, ada tim goodie bag itu belanja kenang-kenangan atau nanti yang dibawa oleh-oleh untuk para santri itu. Terus tim konsumsi itu survei untuk ke hotelnya. Kemarin Mbak Firda sama Mas Anggi juga kayaknya sudah sampai hotel Neo, ketemu chefnya. Jadi menyesuaikan menu-menu permintaan dari pondok, disesuaikan dengan nanti masaknya. Dan di hotel pun kita meminta misalnya kayak sosis bakar, kayak ayam bakar ataupun apa itu ya, pokoknya semua yang halal, yang terbaik ya, dan termasuk alat-alatnya. Betul, ya. Kita memperhatikan dari sampai sebegitunya detailnya ya Bun ya, karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada santri yatim dan penghafal Al-Quran. Sampai kalau nggak salah Bunda, kita sampai menanyakan ke chefnya kuasnya memakai apa ya Bun ya. Betul. Masya Allah, itu kuasnya pakai apa? Khawatirnya ada banyak kuas babi ya. Jadi jangan sampai kita
mereka itu mengajak ibaratnya anak orang ya. Betul. Ini putra putri santri kan bukan keluarga kita sendiri, beliau itu orang-orang yang harus dimuliakan. Berikut itu mereka itu penjaga Al-Quran, tapi kita justru membawa ke tempat yang kurang pas, yang kurang dikehendaki. Bahkan gamenya pun kita biasanya tanyakan ke pimpinan pondok. Ada yang memang dari pondok itu sangat menjaga sekali antara ahwat dan ikhwan. Itu jangan sampai ada interaksi terlalu dekat. Dan kita itu harus memperhatikan juga ya. Banget, karena jangan sampai orang tua si beliau pemimpinan pondok itu ada sesuatu yang tidak berkenan. Kok anak saya kok malah diajak ke kayak gitu permainannya kayak gitu. Jadi itu ada tim kami yang memang berkoordinasi sama pihak pondok. Masya Allah, sangat-sangat detail sekali ya. Kita benar-benar ingin mempersembahkan yang terbaik untuk para santri yatim dan penghafal Al-Quran. Nah, Bunda Nana itu sepertinya dari awal sudah bergabung ya, dari 2019 ya di Jumat Bahagia ya. Nah, kira-kira pondok mana saja Bunda yang sudah kita bahagiakan, kita muliakan? Mungkin bisa disebutkan beberapa saja Bunda yang sudah pernah kita undang di program Jumat Bahagia ini. Jadi ini sebetulnya itu digilir ya Mbak ya. Kan kalau di divisi distribusi beras itu ada wilayah Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Kota sama Sleman. Nah itu digilir. Oh nanti di sini. Tapi saya memang kurang hafal kalau pondok ini daerah mana gitu ya. Ini contohnya aja misalnya STTD itu di Gunung Kidul ya. Ya Ketunis, Panti ya Ketunis itu di kota kalau nggak salah ya. Betul, daerah kota. Terus adalah Tazan, Al-Falah, Nurul Iman. Mungkin malah jenengan mungkin lebih hafal mungkin. Terus Maratus Solihah, Hikmah, Anaba, Darul Aitam Baitus Salam. Terus Ratu Selamat di Turgo itu ya. Kemarin acaranya di Pakem ini. Tapi ini kemarin di dalam pondok kita undang catering karena sudah masuk corona ini kemarin udah. Terus Darul Kolbi itu yang saya ingat, tapi sebetulnya kalau nggak salah sudah belasan. Tapi belum ada cukup banyak ya. Nah untuk bulan ini kita melaksanakan di Hotel Neo Malioboro. Dari pondok mana Bun yang akan kita undang dan berapa jumlahnya? Darul Ulum. Ulum itu masuk ke wilayah mana Bun? Kemarin itu kita rekomendasi dari PJ wilayah itu sebetulnya bukan Darul Ulum, itu sebetulnya As-Safi'i Putra Putri. Cuman setelah kami survei itu ternyata santrinya itu lebih dari 300, sementara dalam keadaan seperti ini hanya berani membawa santri dan pengasuh itu 50. Terbatas ya? Iya terbatas. Jadi kita akhirnya pindah cari pondok yang santrinya sekitar itu, ketemulah Darul Ulum. Alhamdulillah ketemu di Darul Ulum. Itu dari wilayah mana Bun, Darul Ulum? Kota ya? Iya, makanya kita laksanakan di Hotel Neo biar deket. Nanti kalau sampai jatahnya di Kabupaten Kulon Progo, kita cari tempat atau catering yang lebih dekat. Nah, juga biar akomodasi anak-anak tidak terlalu repot. Jadi kita sekarang nanti lebih ke perwilayah ya, manajemennya ya, biar lebih memudahkan juga. Baik nih, sahabat Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali ya. Program-program dari Gerakan Infak Beras ini benar-benar punya misi yang sangat-sangat luar biasa. Untuk program Jumat Bahagia ini misinya adalah melayani, memuliakan, dan membahagiakan. Nah, mungkin sahabat Fillah ada yang ingin menitipkan sebagian rezekinya untuk ikut dalam program Jumat Bahagia ini, sangat-sangat terbuka ya Bun ya. Silahkan nanti bisa menghubungi kantor Gerakan Infak Beras. Nah Bunda, Bunda mungkin sudah ada berapa lama bergabung di Jumat Bahagia ini, dan mungkin bisa diceritakan kesan yang sangat mendalam ya ketika mengikuti setiap episode di program Jumat Bahagia ini. Aduh, ini apa ya? Kalau saya masuk jadi relawan atau paskas itu sekitar 2019 ya. Itu awal-awal, dan kebetulan dari kegiatan, dari programnya Gerakan Infak Beras, selain dropping beras, saya memang paling sering mengikuti yang Jumat Bahagia. Dan ya itu tadi, ternyata ketika kita membahagiakan orang lain dan mereka itu berhasil bahagia, itu ternyata kita itu bisa lebih bahagia. Masya Allah. Dan ya itu tadilah, kita melihat anak kita ada lahap makan, itu bahagianya luar biasa. Apalagi ini ya Allah, banyak anak, nggak cuma satu anak, dua anak, tapi beribu-ribu anak ya, melihat mereka bahagia itu luar biasa.
ungkapan yang sangat bisa kita simpan gitu ya. Ketika kita membahagiakan orang lain dan kita berhasil membahagiakan, ternyata kita lebih bahagia begitu ya Bun ya. Iya. Nah, mungkin kebahagiaan Bunda yang dirasakan itu bisa ditularkan kepada sahabat-sahabat Silah yang ada di rumah ataupun di luar. Untuk memotivasi mereka nih Bun, silahkan mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat wilayah yang ada di rumah untuk bagaimana caranya bisa bergabung, kemudian motivasi lebih ke motivasi untuk bisa berpartisipasi dalam program Jumat Bahagia ini. Silahkan Bun. Jadi gini, kalau saya dulu ya, Iya, kalau berawal dari saya dulu, saya itu sering berdoa, ya Allah, saya itu pengen bermanfaat untuk orang banyak, tapi saya nggak punya apa-apa. Ya, yang namanya ibu rumah tangga ya Mbak ya, saya itu nggak punya apa-apa, tapi saya pengen bermanfaat. Ya mungkin disinilah teman-teman, abang, kakak, disinilah ini kita bisa berpartisipasi, bisa bermanfaat bagi orang banyak tanpa kita harus mempunyai apa-apa dulu. Sudah cukup, kalaupun hanya kepengen jadi orang tua asuh, itu mah satu hari 1.000, 1 bulan 25.000 itu sudah bisa jadi orang tua asuh. Tapi ternyata tidak cukup di situ. Ketika kita melihat langsung, kita berinteraksi dengan anak-anak langsung, ya Allah, rasanya luar biasa. Akan ada energi yang luar biasa. Ternyata ya Allah, anak-anak kita yang di rumah itu sudah jauh lebih beruntung. Cuma sayangnya kita tidak bisa mendidik anak-anak seperti yang ada di pondok. Mereka bisa mengaji, menghafal. Minimal kita itu mendekat kepada anak-anak tersebut. Nanti kita siapa tahu dengan wasilah itu anak-anak kita juga sama Allah dituntun ke yang lebih baik, bisa menghafal Quran juga. Jadi ya itu tadi ya, kalau ingin bergabung mungkin bisa mendaftar di kantornya BMI langsung, di GIB, di perempatan Giwangan kalau nggak benar ya, tapi jalan apa itu? Barat Terminal Giwangan ya. Itu yang ungu, gedungnya ungu ya, itu langsung Mal Munzalan Indonesia, cabang Yogyakarta. Jadi kita itu mendekatkan diri kepada mendekatkan diri kepada teman-teman yang luar biasa. Itu ternyata lebih mudah, lebih enak daripada kita itu berjuang sendiri. Benar, mungkin ketika mungkin teman-teman ada yang aku senang sedekah di tetangga, ya nggak apa-apa, itu tetap dilakukan. Tapi ketika kita dengan teman-teman, kita akan saling merasa tarik menarik. Kita mau gini, ada ini, ada ya. Ketika dilakukan bersama-sama dan kita ketemu langsung sama, ya Allah, luar biasa. Ada kepuasan tersendiri ya Bun ya. Ada nikmat yang tidak bisa diungkapkan kan kata-kata ya Bun ya. Masya Allah. Ada nikmat yang tidak pernah saya temui di kegiatan yang komunitas yang lain atau di kegiatan yang lain. Masya Allah. Gitu. Nah, Bunda yang dirahmati Allah sebenarnya, yang lebih spesial lagi nih kalau kita bergabung dalam program Jumat Bahagia ini, ada satu momen ketika mereka mendoakan kita ya Bun ya. Nah, itu yang membuat kadang kita tuh merinding, ya Allah. Ternyata bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang membutuhkan doa-doa mereka. Kita itu siapa? Betul, ya kan Bunda? Mereka anak-anak yang terlindungi penghafal Quran, sedangkan kita terlalu banyak berinteraksi dengan dunia yang tidak jelas. Betul. Kan terus insya Allah ketika kita doa nggak sampai-sampai gitu, ya Allah, ya itulah mereka kenapa harus kita muliakan kayak tadi, karena mereka itu yang akan membantu menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa kita. Siapa tahu justru bangsa ini bisa selamat dari doa-doa mereka. Ya, apalagi kondisi zaman sekarang ya Bun ya, memperhatikan sekali. Apa nggak pengen biasanya cuma lihat di layar, di IG, di apa, mereka nih, ini kita bisa langsung ketemu sama mereka. Ya, yang mungkin punya nasib yang tidak seberuntung putra-putri kita ya. Mereka yang kehilangan orang tua, mereka yang kehilangan ayah, ibu, sanak keluarga, dan seperti apa kondisi mereka di pondok gitu kan. Jadi kita lebih apalagi kalau sampai mereka itu memanggil kita bunda, mau dong itu bunda, ya Allah. Masya Allah. Kayak kita itu juga ya Allah saling membutuhkan ya seperti betul. Mereka butuh kasih sayang, tapi kita juga butuh doa-doa mereka. Bunda, ada satu momen ya yang dulu itu pernah kita mengundang santri yatim penghafal Al-Quran dari yayasan, mohon maaf, Tunarungu ya Bun ya kalau nggak salah. Tunarungu sama Tunarungu ya. Nah, ini yang membuat ketunis kita hati kita tersentuh ya. Mereka saja buat jalan saja minta dibimbing, bisa dituntun ya Bun ya. Sementara jadi kita
berkaca kepada diri sendiri, muhasabah diri, ya Allah, sudah seberapa besar syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melihat kondisi mereka dengan segala keterbatasan, tapi mereka semangatnya luar biasa, begitu ya Bun. Kita lebih beruntung dalam hal apa ya? Ya bukan orang tua yang biasa yang dikaruniai anak-anak seperti itu. Kita melayani satu kali makan ya, satu kali makan. Hanya satu kali makan saja ya, Bun ya. Bececeran ya sana ya, belepotan ya, bagaimana orang tuanya. Jadi kita akan merasa lebih bersyukurlah dengan apa yang kita hadapi, kita miliki sekarang ini. Itu kita benar-benar melayani sampai ngambilin sandal. Kita menata sandalnya, kita ngambilin makannya, pengen makan apa, mereka juga Bunda pengen yang itu, pengen makan itu, pengen yang ini, kita ngambilin sayurnya sampai nungguin makannya. Jadi paskas di sini juga kadang nggak cuma panitia loh, nggak cuma panitia yang divisi jumbah, tapi paskas kita gerakkan untuk mendampingi anak-anak dari mengambilin makan, nanti ngambilin piring kotornya sampai kalau mau pulang. Kalau yang ya ketunis tadi yang tunanetra itu ya kita nuntun sampai dia masuk ke dalam bis seperti itu. Ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di gerakan infak beras ini memang paskas ya, pasukan amal soleh itu benar-benar sepenuh hati, sepenuh jiwa ketika melakukan amanahnya ya Bun ya. Tahu sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dibayar sepeser pun. Mereka benar-benar tulus, benar-benar ikhlas dari dasar hati yang paling dalam, dan mereka benar-benar mempersembahkan yang terbaik ya Bun ya. Bismillah ya Bunda. Mungkin untuk terakhir nih ya Bun, closing statement, apa sih yang membuat Bunda ingin terus bertahan di gerakan infak beras ini dan sekarang malah diamanahi menjadi penanggung jawab Jumat Bahagia ya? Silahkan Bunda untuk closing kita di kesempatan malam hari ini. Kalau sebagai relawan, itu rasanya kecanduan. Masya Allah. Jadi kecanduan amal solih ya. Ini sudah beberapa kali jumbah nggak dilaksanakan. Itu rasanya kangen pertama. Sekarang karena pandemi, distribusi beras, dropping beras ke pondok-pondok juga dibatasi ya. Ahmad nggak boleh ikut ya. Itu juga rasanya aduh, kangen sama ketemu doa-doanya, kangen ketemu mereka, kangen berbagi kasih sama mereka. Itu kalau saya sebagai relawan. Tapi kalau sebagai PC sebetulnya saya tuh pengennya nggak mau kemarin. Masya Allah. Ya Allah, saya merasa takut salah, takut nggak mampu. Justru pemimpin seperti ini yang harus kita pilih. Enggak. Sebetulnya saya itu juga cuman apa ya, mungkin PJ ketiga ya. Yang pertama Mas Ahmad, Mas Yudis, tapi alhamdulillah beliau punya amanah yang lain yang lebih besar lagi. Ini sebetulnya saya pengennya nggak mau kemarin itu benar, saya pengen bilang sama Mas Mita, Mas Jati, saya nggak mau, saya takut salah, saya ini apa gitu ya, banyak orang teman-teman yang lebih solihah saya kayak gitu. Cuman saya menganggapnya ya Allah, ketika saya dulu pernah berdoa, saya kepengen bermanfaat bagi orang banyak, tapi kok nggak punya apa-apa, mungkin ini jalannya, Allah kasih job. Jadi saya menganggap ini SK-nya langsung dari Allah ya, SK-nya dari Allah ini bukan langsung. jobnya Mas Miftah ataupun Mas Yudis ataupun Mas Jati, tapi ya Allah ini mungkin job Allah. Ini loh tempatmu, ini loh jalan buat kamu itu. Ketika kamu nggak punya apa-apa tapi kepengen bermanfaat, ya ini mungkin kamu punya tenaga, Allah tunjukkan jalannya. Ya, terus yang kedua, saya merasa justru di sini saya merasa dilindungi sama Allah. Kamu di sini biar terlindungi bersama orang-orang yang ketika kita kita pasti menjadi kontrol sosial lah, ibaratnya kontrol sosial ya. Ketika kita mau gini, kayak enak ini, kita punya amanah gitu saya nggak boleh, saya mau ini, saya itu harus mencontohi misalnya kayak gitu ya. Ini nggak muluk-muluk, cuman saya merasa ya Allah, mungkin justru karena saya mendapat job ini, Engkau yang akan melindungi saya. Mungkin di sini justru Allah punya niat biar saya terlindungi, biar saya nggak kemana-mana kayak gitu, biar bertemu dengan orang-orang yang baik terus. Ya, sekarang orangnya selalu positif ya. Ketika saya nggak di sini, kapan saya didoakan anak-anak santri penghafal Quran? Kapan saya didoakan oleh bapak-bapak kiai? Kapan? Padahal doa-doa beliau itu kita sangat butuh banget ya Bunda. Tapi ketika saya di sini gimana nggak kecanduan? Bisa dekat sama beliau didoakan terus, dalam setiap doanya kita disebut, semoga paskas ini ya Allah Bunda, luar biasa rasanya. Dan ini yang membuat kita kecanduan beramal soleh ya Bun ya, dan selalu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk mereka ya Bun ya. Ya pokoknya saya cuma bisa berkontribusi tenaga gitu ya. Bismillah saya belajar, saya bukan apa-apa, saya pokoknya bareng-bareng lah seperti itu. Jadi ya itu tadi sebetulnya saya pengennya nggak mau, tapi ya Allah mungkin ini Allah yang Allah sudah memilihkan Bunda mungkin ya.
insya Allah Bunda sanggup memikul Amin, amin. amanah ini, Amin, dan amin, insya amin, Allah bismillah. yakin dimudahkan Amin, gitu amin, ya ya Bun Allah. ya, Amin, ya untuk amin, ya. menguatkan ya. Amin, Masya amin, Allah. ya. Baik, sahabatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali pertemuan kita dengan Bunda Erna yang punya ghirah yang sangat luar biasa. Beliau membersamai Jumat Bahagia dari 2019. Dulu beliau belum menjadi penanggung jawab, dan Saya sekarang bagian goodie bag dulu. Masya Allah ya. Oh iya Bunda, ada satu hal yang belum saya tanyakan. Goodie bag itu isinya apa saja Bunda sebelum kita closing ya? Isinya peralatan mandi, Peralatan mandi, sabun, ya. sikat gigi, sabun cair, sampo. Tapi ini insya Allah karena ada program home di Hadiah GIB untuk ini, muslimah, ya. hadiah untuk muslimah, itu isinya juga ada peralatan mandi. ya. Ini kayaknya kalau tapi baru mau dikoordinasikan ya. Nanti goodie bagnya isinya mau makanan Oh, atau Masya Allah. mungkin kenang-kenangan berupa Iya, tas atau iya. apa kayak gitu. Yang jelas biar nggak double sama program yang lain, biar lebih bervariasi, anak-anak dapatnya gitu. Masya Allah. Jadi sudah dimuliakan, dilayani dengan jamuan-jamuan terbaik, dimuliakan, dibahagiakan, dan pulangnya membawa bingkisan ya Iya. Bun ya, biar mereka kebahagiaannya paripurna begitu ya Bun ya. biar komplit. Masya Allah, biar komplit. Nah sahabatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kebersamaan kita dengan Bunda Erna di kesempatan malam hari ini memberikan banyak inspirasi buat kita untuk terus senantiasa berbuat baik, tidak pernah bosan untuk berbuat baik ya Bun ya, dan senantiasa tergerak hati kita untuk membahagiakan, memuliakan, melayani para santri yatim dan penghafal Al-Quran. Sahabatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sahabat ingin bergabung nanti boleh bisa menghubungi kantor Gerakan Infak Beras ya Bun ya. Iya. Tidak hanya uang yang bisa kita sumbangkan, kita bisa berpartisipasi dengan cara yang lain, bisa tenaga juga ya Bun ya, kalau sudah menjadi paskas ya. Iya. Kemudian bisa tempat juga yang mungkin memiliki tempat-tempat yang jarang dipakai dan ternyata representatif untuk mengadakan sebuah acara ya Jumat Bahagia. Silahkan, bisa apapun, insya Allah kami akan membuka pintu terbuka ya Bun ya untuk bekerja sama. Bahkan keterampilan juga bisa. Keterampilan juga bisa ya. Master game-nya. Oh, Masya Allah. Game, kayak Untuk gitu. membahagiakan mereka Iya. ya Bun ya. Nah sahabatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya masih pengen kita berlama-lama ya dengan Bunda Erna yang sangat luar biasa sekali nih. Mereka beliau-beliau ini menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa beramal solih dan semangat terus beramal solih. Karena bukan kita yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh dengan mereka. Benar. Iya, Kita benar, butuh benar. doa-doa dari mereka, karena kita tidak pernah tahu doa siapa, doa dari mulut mana yang akan Allah kabulkan, dan kita tidak pernah tahu amal solih mana yang Allah terima dari amal-amal solih kita. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita Bunda Erna. Semoga acara Jumat Bahagia pekan depan di Hotel Neo Malioboro Allah mudahkan, Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan santri ya, bisa mempersembahkan menu yang terbaik untuk santri yatim penghafal Semoga Al-Quran berkenan ya menunya untuk Insya Allah, anak-anak ya. amin, amin. Dan dimudahkan prosesnya, Amin, dilancarkan acaranya, dan benar Allah limpahkan keberkahan. Begitu sahabatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk pertemuan hari ini bersama Bunda Erna, semoga ada pertemuan-pertemuan yang lain ya Bun ya, yang insya Allah mungkin Bunda nanti punya cerita-cerita lain ketika membersamai Jumat Bahagia, yang insya Allah bisa kita ambil hikmah dan ibrahnya. Sahabatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini akan segera berakhir. Beramal solih totalitas tanpa batas. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, ya Allah. Allah istiqomahkan kita dalam amal-amal solih, dan semoga cita-cita terbesar kita adalah Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sahabatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada kehilapan kekurangan. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.